Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurafida, NIM 20203874234049, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, mata kuliah Ekonomi Mikro Islam, dosen pengampu mata kuliah Bapak Zulkarnain MSI. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teori tentang ekonomi mikro Islam. Pengertian ekonomi. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas dan menyalurkannya ke dalam berbagai individu atau kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Perbedaan mendasar antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Ekonomi syariah dibuat dan berkembang berdasarkan ketentuan dalam agama Islam, berbeda dengan ekonomi konvensional. Dalam ekonomi konvensional, Anda akan menemukan adanya bunga, sementara ekonomi syariah hanya mengenal prinsip bagi hasil dan bukan bunga. Selanjutnya, prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal, yaitu tauhid atau keimanan, adil atau keadilan, nubuwah atau kenabian, khilafah atau pemerintah, dan ma'ad atau hasil. Sistem ekonomi Islam secara sederhana merupakan sebuah peraturan di mana pelaksanaannya berlandaskan dengan berbagai syariat, yaitu Islam selalu berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, poin pertama yaitu pengertian sistem kapitalisme. Kapitalisme adalah ekonomi yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Dalam sistem ekonomi ini, setiap individu memiliki hak penuh untuk mengambil manfaat atas kekayaannya sebagai alat produksi dan berusaha. Ciri-cirinya yaitu mementingkan diri sendiri, self-interest, memberikan kebebasan penuh, penjaminan atas hak milik perseorangan. Poin kedua, pengertian sistem ekonomi sosial. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang seluruh kebijakan perekonomian ditentukan oleh pemerintah. Ciri-cirinya yaitu seluruh kegiatan ekonomi harus diusahakan bersama. Semua sumber daya ekonomi dimiliki oleh negara. Semua warga negara adalah karyawan bagi negara. Poin ketiga yaitu pengertian ekonomi campuran. Ekonomi campuran adalah sistem perekonomian yang menggabungkan sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terencana. Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah turut serta dalam pengelolaan ekonomi melalui penguasaan barang modal, sumber daya, pembuatan kebijakan ekonomi, dan pengawasan sektor swasta. Poin keempat, pengertian sistem ekonomi Islam. Secara sederhana merupakan sebuah peraturan di mana pelaksanaannya berlandaskan dengan berbagai syariat, yaitu Islam selalu berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya, bagian ketiga yang menjelaskan tentang pengertian keinginan dan kebutuhan. Adapun pengertian keinginan yaitu segala kebutuhan berlebih terhadap sesuatu yang dianggap kurang. Pada dasarnya, keinginan tidak bersifat mengikat dan kita tidak punya keharusan untuk segera memenuhinya. Kemudian kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alami. Melalui pencapaian kesejahteraan, kebutuhan dapat dibedakan berdasarkan tingkat kepentingannya, waktu, sifat, dan subjeknya. Berikut 3 macam kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan primer, yang kedua, kebutuhan sekunder, dan yang ketiga, kebutuhan taksier. Di sini kita bisa melihat perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Di keinginan tidak harus dibeli,
dan sedangkan di kebutuhan harus dibeli. Kemudian kita juga bisa melihat keinginan tidak terlalu penting bagi kehidupan sehari-hari, sedangkan kebutuhan begitu penting bagi kehidupan sehari-hari. Tanpa pertimbangan kita harus memenuhi tersebut karena kebutuhan sangat penting dan darurat, sedangkan keinginan itu bisa digantikan, butuh pertimbangan dan tidak terlalu penting bagi kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, bagian keempat, yaitu konsumsi dalam Islam. Konsumsi ialah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Dalam Islam, kegiatan konsumsi pada hakikatnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani, sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, atau biasa disebut dengan falah. Berikut prinsip-prinsip dasar konsumsi. Yang pertama, prinsip kuantitas, yaitu kesederhanaan, kesesuaian, dan investasi atau tabungan. Yang kedua, prinsip prioritas, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Yang ketiga, prinsip syariah, yaitu yang berlandaskan dengan akidah dan ilmu. Itulah yang sempat saya paparkan materi mengenai ekonomi mikro Islam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.